Assalamualaikum semuanya, balik lagi sama aku di Hisatsu. Dan ya, pada video kali ini kita akan membahas salah satu Kamen Rider yang bisa dibilang cukup bersejarah, dan dapat membangkitkan rasa nostalgia bagi para rider fans. Yaitu Kamen Rider Kuga, atau di Indonesia juga bisa dikenal dengan Satria Baja Hitam Kuga. Ya, walaupun sebenarnya armor yang dikenakan Kuga berwarna merah, tapi ya itu semua terserah kalian mau nyebutnya apa. Tapi untuk di video kali ini aku akan nyebutnya Kamen Rider Kuga ajalah biar gampang. Baiklah, kita langsung masuk ke inti videonya ajalah. Kenapa Kuga bisa menjadi awal kebangkitan franchise Kamen Rider? Oke guys, yang pertama, Kuga adalah Kamen Rider berwarna merah pertama yang muncul sejak lama franchise ini berjalan. Pastinya cukup mengejutkan untuk para penonton Kamen Rider pada saat itu, sehingga seri ini dapat menarik minat para penonton. Karena sebelum-sebelumnya khususnya di era Showa, kebanyakan rider sangat dominan dengan warna hijau ataupun hitam. Ya, walaupun sempat ada Kamen Rider Stronger pada tahun 1975. Yang muncul dengan armor berwarna merah, akan tapi bisa dikatakan warna merah yang digunakan Stronger tidak sebanyak yang digunakan pada Kamen Rider Kuga, sehingga feel merahnya kurang berasa. Dan juga sehabis penayangan Kamen Rider Stronger, warna merah tak kunjung digunakan kembali sebagai warna utama di dua seri baru Kamen Rider sesudahnya, yaitu di seri Kamen Rider Sky dan Kamen Rider Super One. Tapi tenang, karena pada akhirnya warna favorit semua orang ini kembali digunakan pada seri Kamen Rider ke-10, yakni pada seri Kamen Rider Z-Cross yang muncul di tahun 1980-an, yang pada kala itu hadir dengan warna merah dan mata berwarna hijau yang sama dengan Kamen Rider Stronger. Akan tapi perbedaannya di sini adalah justru armor Kamen Rider Z-Cross berwarna silver. Jadi bisa dikatakan, pemilihan warna juga dapat menjadi salah satu faktor kesuksesan pada industri hiburan, tak terkecuali di tokusatsu pastinya. Hal itu juga disebabkan karena pemilihan warna yang bagus, contohnya merah, yang memang adalah warna yang menggambarkan keberanian, sesuai dengan tema pahlawan yang kerap dipakai dalam industri hiburan di tokusatsu. Bayangkan jika armor Kamen Rider Kuga berwarna pink, apakah akan banyak yang mengidolakannya? Yap, kita semua tahu bahwa Kamen Rider Kuga adalah Kamen Rider pertama yang mengawali era Heisei secara ofisial, dan juga, seri Kuga dapat disebut sebagai seri terakhir yang di dalam pembuatan serinya, ikut turut campur tangan sang kreator pembuat Kamen Rider. Ya, orang tersebut adalah Shotaro Hishinomori, yakni seorang mangaka Jepang, yang memiliki Hishimori Productions atau rumah produksi yang memiliki waralaba Kamen Rider yang ia buat sendiri, dan terus dikembangkan hingga kini. Shotaro sendiri cukup berkontribusi banyak dalam seri-seri Kamen Rider di era Showa, dan masuk ke era Heisei. Kuga adalah seri Kamen Rider terakhir yang turut ia kerjakan dan ikut berkontribusi dalam pembuatan serinya. Di mana kita dapat merasakan feel Showa yang masih ada di beberapa episode Kuga. Seperti musuh dengan kekuatan laba-laba, gerakan saat henshin, dan sedikit unsur horor dan masih banyak lagi. Tentunya faktor-faktor yang barusan saja disebut berpengaruh terhadap jumlah rating Kamen Rider Kuga pada masanya, sehingga membuat seri Kuga menjadi yang unik dari yang lain. 3. Memiliki banyak form adalah keunikan atau hal wajib yang harus ada di era Heisei. Dan di franchise Kamen Rider, siapakah yang memulainya duluan? Ya, tentu saja adalah Kamen Rider Kuga. Walaupun sebenarnya di era Showa atau Heisei awal ada Kamen Rider Black RX yang muncul dengan 3 form berbeda, akan tapi Kamen Rider Black RX tidak diresmikan sebagai rider era Heisei pertama walaupun sudah ada di era Heisei. Hal tersebut lantaran sangat wajar, karena jika disadari banyak unsur Showa yang masih digunakan di seri Kamen Rider Black RX. Berbeda dengan Kamen Rider Kuga yang dirasa lebih menonjolkan tema dan unsur baru di dalamnya, sehingga dapat menjadi seri Kamen Rider dengan perubahan yang besar di franchise-nya, yang akan berdampak juga terhadap seri-seri Kamen Rider selanjutnya. Di era Kuga juga menghadirkan banyak sekali form rider yang beragam dengan kekuatan yang berbeda-beda pastinya. Sebut saja Ground Form, Mighty Form, Breeding Form, Pegasus Form, Titan Form, dan masih banyak lagi. Jadi form mana favorit kalian? Kalau aku sih form utamanya Kuga, yaitu Mighty Form.
Jalan cerita. Ya kalau yang satu ini adalah salah satu hal penting yang dapat membuat seri Kamen Rider Kuga menjadi sangat fresh pada masanya, dikarenakan pemilihan jalan cerita yang berbeda jauh dari kebanyakan Kamen Rider sebelumnya. Di mana kali ini jalan ceritanya menghilangkan unsur cyborg yang sering digunakan para rider di era Showa, dan kekuatan Kuga sendiri berasal dari masa lampau dan lebih menekankan unsur mistis di dalamnya. Memang, tak disangka bahwa menghilangkan unsur cyborg pada franchise ini menjadikan franchise Kamen Rider dapat lebih leluasa untuk mengkreasikan beragam hal baru dan seri baru yang sangat menarik. Ceritanya sendiri secara singkat menceritakan seorang pria bernama Yusuke Godai, yang menjadi orang terpilih untuk menjadi Kuga yang baru dalam menumpas kejahatan. Dan tidak hanya ia seorang, ia juga dibantu oleh seorang polisi bernama Ichijo dalam menuntaskan beberapa kasus. Ya kira-kira begitulah cerita awalnya. Ditayangkan di tahun yang tepat. Mungkin banyak yang tidak tahu, bahwa pada waktu itu industri hiburan di Jepang terkhususnya tokusatsu sedang dalam masa kebangkitan, dikarenakan banyak franchise-franchise tokusatsu yang muncul kembali dari sekian lama hiatusnya franchise-franchise tersebut. Sebut saja franchise Ultraman yang pada kala itu berhasil mendobrak pasar hiburan di Jepang karena kemunculan Ultraman 3 yang sekarang kita kenal sebagai Ultraman Heisei pertama, dan juga pastinya franchise Kamen Rider yang berhasil dengan seri Kamen Rider Kuga milik mereka. Belum lagi munculnya beberapa franchise baru di tokusatsu yang ikut bersaing dalam pangsa pasar hiburan di Jepang. Jadi bisa dibilang kemunculan Kuga pada waktu itu menjadi pemanis di layar kaca bergenre tokusatsu. Oke guys, jadi itulah tadi pembahasan mengenai kenapa Kamen Rider Kuga bisa menjadi seri yang cukup mengenang pada masanya. Dan saya mohon maaf jika fakta-fakta yang disampaikan di pembahasan video kali ini kurang akurat. Jadi sampai di sini dulu pembahasan seputar Kamen Rider. Dan jangan lupa untuk dukung saya dengan cara subscribe, like dan share video ini ke sesama tokusatsu fans di sekitar kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.